Saya sangat menikmati dengan proyek. Kita akan bersenang bersama dalam pembelajaran. Guru tertantang untuk bagaimana membimbing, menyatu dengan siswa, dengan belajar merdeka di situ, sehingga diharapkan semua senang. Kalau saya senang sekali, siswa senang, guru senang, sehingga bisa menyenangkan kedua belah pihak antara guru dan siswa. Seperti itu. Yang pertama ya, bernada kritis. Siswa akan terbiasa bernada kritis di situ. Kemudian yang kedua, dalam setiap kegiatan biasanya berkelompok. Nah, dari kelompok itu akan membentuk suatu apa? Kerjasama, kolaborasi dan gotong royong di situ. Yang ketiga, pembelajarannya di situ akan dapat membuat siswa belajar dengan lebih nyaman. Sukanya dulu. Kesukaannya adalah satu, saya senang ya membersamai siswa mengerjakan proyek bersama. Kadang saya ikut terjun langsung ke sana. Contoh pada saat menggambar saya juga ikut megang pensil, megang krayon. Bukan membuatkan tapi apa? Mengarahkan, menyontohkan dulu baru mereka berproses. Setelah itu mereka akan memahami tentang proses itu dengan bekerja secara mandiri. Yang kedua adalah saya enjoy di kelas. Biasanya kan saya ngajar harus menunggui, harus menggunakan materi. Nah, pada saat P5 itu guru tadi ya bilang menyatu dengan siswa, seolah kayak teman gitu loh, menyatu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami para guru dapat belajar hal baru lagi, sesuatu yang belum kita dapatkan, sehingga kita dapat ilmu baru. Itu sukanya. Dukanya sepertinya hampir tidak ada ya, tapi ada kok. Dukanya itu yaitu tadi, malam sebelum proyek guru itu harus belajar membuka. Besok apa tuh yang harus diberikan. Nah, itu saya harus bisa menguras waktu. Biasanya agak malam. Baru kemudian setelah paham, baru share kepada siswa yang saya balikan. Siswa yang pasif, kadang saya susah untuk mengarahkan mereka untuk aktif. Atau mereka hanya tidur, main HP. Nah, itu kadang menguras emosi. Nah, ini saya harus bisa menahan emosi agar tidak marah, harus sabar dalam membimbing mereka. Lakukan proyek ini dengan ikhlas. Ya, karena dengan ikhlas ini karena akan dapat roh dari pembelajaran proyek. Memang berat sih, tapi kalau dilalui dengan senang, semua berat itu akan menjadi ringan dan mudah. Dan manfaatkan proyek ini untuk menyiapkan diri Anda untuk menjadi manusia yang berguna di masyarakat dekat kalian. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran terstruktur yang variatif, di mana konten yang dihasilkan akan lebih optimal supaya peserta didik mempunyai cukup waktu dalam memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Dari sisi pengajar juga mempunyai keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka mempunyai beberapa kelebihan. Misalnya, kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih simpel dan intens. Kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih bebas dan leluasa, serta kurikulum Merdeka Belajar dinilai relevan dan interaktif. Selain itu, kurikulum Merdeka juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya, sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, dan kurangnya sumber daya manusia dan sistem belum terstruktur. Kurikulum Merdeka memiliki 7 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema-tema tersebut diantaranya adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Pada semester ini, SMA Negeri 3 Klaten mengambil salah satu tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu suara demokrasi. Dalam tema ini, peserta didik dapat belajar untuk bisa merefleksikan definisi dan esensi dari demokrasi,
serta ikut memahami implementasi dari adanya sistem demokrasi. Selain itu, pelajar juga dapat memahami berbagai tantangan, serta konteks yang berbeda, misalnya dalam hal ikut berorganisasi di suatu satuan pendidikan maupun dalam memasuki dunia kerja. Tema ini dapat diambil bagi peserta didik yang sudah mampu untuk menggunakan aspek kemampuan berpikirnya secara sistemik. Mereka pun dapat berlatih untuk bisa memberikan penegasan terkait peran masing-masing terhadap kelangsungan dari sistem pemerintahan demokrasi. Dari kelompok kami adalah di pelajaran proyek ini para siswa jadi bisa berperan lebih aktif. Biasanya kan kalau di pelajaran biasa mendengarkan guru itu kan terkesan pasif, bisa membuat ngantuk, bosan dan lain-lain. Tapi sedangkan di proyek ini kita bisa lebih aktif berperan, lebih bisa melatih keterampilan dalam berkreasi, lebih bisa kerja sama dengan teman, lebih bisa saling dekat dan saling kenal dengan teman, bisa meningkatkan relasi dengan teman, bisa meningkatkan kreatifan kita juga. Jadi positif, sangat positif bagi para murid-murid di proyek kali ini. Kita bisa Ayo nyemplung 1, 2, 3. Oh iya. Halo, perkenalkan,